Imam Besar Habib Rizik Syihab memberikan pandangannya terkait kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang saat ini menjadi polemik saat lawatannya ke Malaysia. Di momen diskusi bersama para sahabatnya, ada yang bertanya persoalan ijazah Jokowi yang saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, dan Habib Rizik menjelaskan persoalan ijazah palsu Jokowi ini pernah ditanyakan juga saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, Bapak Emmanuel Ebenezer, atau biasa disapa Bung Noel, yang datang ke kediaman Habib Rizik di Jakarta saat acara Open House Idul Fitri yang lalu. Saat itu kata Habib Rizik, ada jamaah bertanya kepada Noel soal ijazah Jokowi yang diduga palsu. Kata jamaah yang bertanya tersebut, kalau terbukti palsu maka ini merupakan tindakan pidana, pelanggaran hukum dan masalah yang sangat besar. Akan tetapi Noel menjawab bahwa masalah ini adalah urusan kecil dan Jokowi sendiri sudah tidak lagi menjabat presiden. Noel yang dikenal sebagai pendukung Jokowi itu mengatakan lebih baik fokus urusan yang besar, seperti masalah pengangguran, kemiskinan dan lainnya. Mendengar jawaban dari Bung Noel, jamaah masih belum puas dan masih bertanya-tanya. Satu sisi ini dinilai urusan besar, tetapi Noel bilang ini urusan kecil. Lalu jamaah ingin tahu pandangan dari seorang Habib Rizik. Dan menurut Habib Rizik, masalah ijazah Jokowi ini bisa jadi urusan kecil, tapi juga bisa jadi besar. Kalau Jokowi sejak awal bisa menunjukkan ijazah aslinya, maka selesai perkara, artinya ini urusan kecil. Akan tetapi hal ini akan jadi urusan besar, karena setelah bertahun-tahun Jokowi tidak pernah mau menunjukkan dan membuktikan ijazah aslinya. Penjelasan dari Habib Rizik, itulah kenapa saat ini ada warga beramai-ramai mendatangi UGM atau Universitas Gadjah Mada, yaitu tempat yang dianggap tempat kuliah Jokowi. Bahkan sampai mendatangi rumahnya di Solo, minta agar ijazahnya Jokowi yang asli untuk ditunjukkan. Kalau bisa menunjukkan ijazah aslinya, ya kita hormati. Akan tetapi kalau tidak ada, maka ini tidak boleh dibiarkan. Karena ini kriminal masalah pidana. Kalau terbukti palsu, maka semua yang terlibat seperti KPU, DPR, dan pihak terkait lainnya, semua harus ikut bertanggung jawab. Bagaimana bisa? Seorang kriminal kok bisa dilantik jadi presiden? Dan itulah tadi penjelasan dari Habib Rizik Syihab terkait ijazah palsu Jokowi yang saat ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Tadi sebenarnya maksudnya 5 itu, tapi diterima hanya 3 ya. Bang Damai Hairulubis, Bang Rizal Fadilah, dan saya Kurnia Tri Rayani. Tadinya disambut di belakang, ada semacam pekarangan kecil di situ ya. Dan terus putar lagi transit ya. Dari transit sudah memastikan nama kita siapa, Bapak bersedia menerima. Bahkan diembel-embel ini oleh Pas Pampres tadi, bahwa beliau harus mengusir-ngusiri Projo itu, karena akan mengganggu kedatangan Ibu. Jadi luar biasa, sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu, betul nggak? Nah, selanjutnya seperti biasa kami masuk ke rombongan antri ya. Nah, ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi, silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau, berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu, di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki begitu kan. Nah, kami disitulah kami duduk gitu ya. Nah, bertiga, kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode ya, penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah, tapi juga Bang, ada ketegangan ya, harus diakui itu ada ketegangan di wajahnya ya. Nah, beliau menaruh kami itu di depan beliau ya, kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Nah, setelah Bang Rizal menjelaskan segala sesuatunya dengan gaya Sundanya itu ya, sangat sopan tentu saja, tapi menusuk gitu kan. Beliau pun mendengarkan, sesekali beliau seperti menyimak, tetapi mungkin ya ada keinginan untuk membantah keterangannya Bang Rizal itu begitu. Beliau tidak langsung menjawab, tapi memberikan masing-masing. Setelah Bang Rizal, saya lagi yang menjawab gitu ya. Nah, saya juga menjelaskan nama saya siapa, apa posisi saya di TPUA, serta menyampaikan maksud kedatangan sebagaimana proses perjalanan kami ke UGM. Nah, yang uniknya begini ya,
Ini tumben-tumbennya biasanya cerewet, Bang Damai Harulbis tidak mengambil posisi untuk mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Nah, saya melihat ya, ini luar biasa ini. Ternyata beliau ini rupanya selain sebagai ahli hukum, dia juga ahli strategi. Mungkin dia pikir 2 orang sudah cukup cerewet untuk tambah-tambah gitu kali kan. Nah, istilah beliau itu sudah cukup bagus ya. Memang saya pun kalau seandainya Bang Rizal cukup, saya tidak mau bicara. Karena yang terpenting maksud dan tujuan sampai, tolong perlihatkan ijazah saja ya. Karena kita tahu keadaan sungguh hati-hati ya. Anda tentu paham itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Anda ketahui, Pak Jokowi memulai pembicaraannya, siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan ya. Nah, itu saya sampaikan tadi, boleh saya jawab Pak? Saya bilang begitu kan. Begini Pak, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan, itu adalah bahasa hukum ya. Dan pasti Bapak sudah didrive oleh para kuasa hukum, saya bilang begitu kan. Ya dong? Ya dong. Kan? Kalau tidak bagaimana dia mencarinya begitu? Apa ada kesempatan mencari buku-buku hukum gitu kan? Nah, jadi saya bilang itu benar, tetapi ada penerapannya itu gitu kan ya. Nah, ketika kami mendalilkan, sebenarnya kita semua ini sudah punya kesempatan, sudah mendalilkan dan sudah membuktikan lewat 3 kali persidangan. Saya alhamdulillah sempat menjelaskan tentang Sugi Nur ya, semoga ini menjadi berguna buat beliau, dan Bambang Tri Mulyono. Saya bilang di persidangan pertama, beliau itu kan sebenarnya menggugat dan ingin membuktikan, tapi tidak sampai di pembuktian, beliau ditangkap. Nah, itu saya di-cut ya. Pada saat dia tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Ini saya paham Dia itu. potong. Ya, itu represif berarti kan. Potongin Ya, banyak kali, potongnya langsung ya, kan bagaimanapun kalian yang memfitnah saya gitu kan ya. Nah, itu kira-kira ya. Begitu ya, Bang? Bahasanya begitu. Jadi sudah terlanjur lanjut menuduh ya menuduh saya. Oh, bukan menuduh Pak ya. Nggak nuduh gimana gitu kan. Nah, jadi beliau mengatakan, saya itu orangnya gampang kok, sederhana saja. Nah, saya bisik ya Bang ini. Oh, berarti sederhana. Nah, saya menjelaskan, kalau seandainya itu sederhana, sebenarnya hanya tinggal ditunjukkan sehingga tidak sempat untuk membuat gulungan di dalam masyarakat sehingga terbelah menjadi 2. Ya, ada yang membela beliau dengan sangat demikian luar biasa, tapi ada yang juga ingin menegakkan, ya kan? Begitu. Dan ini sudah terlanjur terjadi seperti ini, mau tidak mau begitu. Nah, lalu saya mengatakan sebenarnya Pak, istilah bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan, itu kan punya bahasanya para pengacara gitu ya. Dan saya mengerti bahwa itu sangat politis sifatnya gitu kan. Nah, tetapi mungkin kalau melihat Bapak sangat sederhana dan ternyata ingin simple, dia bilang dia akan tunjukkan itu. Asalkan di pengadilan. Kenapa kalian nggak datang? Nanti saya lucu ini. Kenapa tidak datang kepada saya? Seakan-akan begitu gampangnya datang ke beliau. Anda tentu paham dong, ada ring banyak kan? Ring 1, ring 2, ring 3, entah berapa lapis lah begitu kan? Nah, itu sempat saya mengatakan, ya itu kan ring Bapak juga banyak. Nah, itu dia tidak mau lanjutkan. Jadi saya melihat nih, pengalaman itu, dari setiap kita berhasil menyampaikan sesuatu, dan sesuatu itu benar, itu akan di-cut. Dia tidak boleh dilanjutkan. Termasuk terakhir ketika saya mengatakan, ya saya akan menempuh jalur hukum. Itu sudah sampai di jalur hukum gitu ya. Baiklah, tidak apa-apa Pak, memang kalau memang ini silahkan baik perdata maupun pidana. Karena saya lanjutkan ya, karena kan ada pasal yang menyatakan bahwa kita ini sama di muka hukum dan sama di muka hukum dan harus menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Kalimat itu pun dia putus, jadi itu dia nggak mau dengar. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif itu nampak sekali. Jadi makanya saya katakan sangat memegang kontrol. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih ya. Karena kami bertiga berkesempatan untuk bertemu beliau. Ini sungguh pengamalan luar biasa ya. Beliau ini seandainya orang baik, mohon maaf saya katakan, seandainya beliau orang baik, sangat cerdas, dan Indonesia bisa dipastikan maju. Tapi sayang ya, mohon maaf ini dari hati saya sendiri mengatakan, karena tentu dengan pengalaman 10 tahun ini, ya dengan ukuran-ukuran ya, dengan bukti-bukti yang ada, ya sayang sekali kita berada di sisi yang berbeda. Nah, kami berterima kasih. Saya tidak bisa ngomong banyak ini ya, yang pasti semua sudah saya sampaikan, bahwa, saya sampaikan satu lagi ya. Karena kondisi itu begitu tegang ya, pembicaraan itu walaupun diusahakan untuk beramah-tamah gitu, tapi memang nggak bisa dibuat-buat sih ya. Kalau tegang ya tegang aja begitu kan. Saya ambil keputusan untuk Bang Damai, dia mau sampaikan, tidak, Bang Rizal Fadila juga tidak lagi. Ya kita harus bikin simpulan dong, karena ujung tuh saya tidak mau skornya itu harus dia yang menang gitu ya. Mohon maaf nih, ketika dia mengatakan ya semua sudah saya serahkan ke jalur hukum, saya melihat itu intimidasi. Betul atau tidak Bang Damai? Saya akan melakukan upaya hukum, itu sebuah intimidasi menurut saya. Kan kata Dr. Taufik, Muhammad Taufik, ahli hukum pidana itu seperti mengatakan kami akan mempertimbangkan mengambil langkah-langkah hukum. Itu intimidasi ya. Nah, jadi orang membicarakan soal ijazah palsu lalu dikatakan kami akan mengambil langkah hukum, itu intimidasi. Padahal apa salahnya dengan itu semua? Itu tidak sama sekali berimplikasi hukum sebenarnya, kan begitu. Nah, jadi saya katakan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut, baiklah Bapak, kalau begitu kita ambil kesimpulan ya. Saya mencoba, kalau tidur nih Bang.
Saya mencoba untuk mengambil situasi gitu ya, bahwa kita ambil kesimpulan, Bapak tidak akan memperlihatkan, ya, ingat ini penting ya, Bapak tidak akan memperlihatkan ijazah Bapak tersebut dan akan mengambil langkah-langkah hukum. Dan demikian pula dari sisi kami. Ya sudah, kita berpisah jalan kan. Terima kasih banyak, dan sambil terakhir yang mengucapkan terima kasih, mohon maaf ya, ya seperti keramahan orang Solo pada kebanyakan begitu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami keluar dari ruangan tersebut dengan sebuah sedikit lega di dada. Setidaknya kami sudah tampakkan kepada bangsa Indonesia, TPUA sudah menjalankan misinya, menjalankan penyelamatan bangsa Indonesia.